Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah Hidayat dengan NPM 07201 ingin mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan. Langsung saja, yang pertama adalah kita masuk ke bab 8 di dalam modul 3. Di sini terdapat judul yaitu create, update, dan delete. Di dalam create, update, dan delete ini yang kita lakukan adalah tahap pertama, yaitu mengubah file praktikum model.php. Pertama adalah kita membuat fungsi process store. Di dalam fungsi process store ini kita gunakan yang namanya parameter, dan parameter itu bertipe data string. Nah, untuk apa fungsi process store ini? Process store ini berfungsi untuk menginputkan data praktikum ke dalam database. Nah, data yang digunakan itu berisi nama dan tahun praktikum. Lalu selanjutnya, setelah kita membuat function process store, nah kita membuat function baru yaitu function store update. Nah, gunanya apa untuk kita membuat function store update? Nah, function store update ini digunakan untuk mengubah data di dalam database. Data yang diupdate itu berisi nama, tahun, berdasarkan dengan ID dari suatu data di dalam database-nya. Nah, lanjut. Setelah itu kita membuat function baru lagi yaitu function proses aktifkan. Nah, di dalam function proses aktifkan ini itu berfungsi untuk merubah salah satu field di dalam database. Data yang diubah itu berdasarkan dengan ID dari salah satu data di dalam database. Setelah itu kita membuat function baru yaitu bernama function create. Nah, function create ini berfungsi untuk mengatur tampilan pada tambah data. Nah, tampilan ini dipanggil di dalam require once. Nah, fungsi dari requiring once sendiri itu digunakan untuk menyertakan sebuah file PHP ke dalam file PHP yang lain. Nah, setelah kita membuat function create, nah kita langsung membuat function store. Nah, function ini itu berfungsi untuk mengirim data ke database lalu akan berpindah lokasi sesuai return-nya. Selain itu, function store ini digunakan untuk memproses data yang akan ditambahkan. Nah, function ini membutuhkan data nama, npm, email dengan menggunakan metode http request post. Nah, selanjutnya kita membuat function baru lagi yang bernama function getById. Nah, function getById ini berfungsi untuk mengget value atau mengambil salah satu data dari database berdasarkan dengan ID-nya. Nah, pada source code di dalam function getById ini terdapat fetch_assoc yang berfungsi untuk mengembalikan nilai berupa associative array. Nah, lalu selanjutnya kita membuat function update. Nah, function ini itu berfungsi untuk update data ke database atau memproses data untuk diupdate. Nah, fungsi ini juga membutuhkan data. Data yang dibutuhkan adalah nama, tahun dengan metode request post. Lalu selanjutnya kita membuat function aktifkan. Nah, function aktifkan ini berfungsi untuk mengupdate status praktikum atau berfungsi untuk memproses update salah satu field data. Nah, function ini membutuhkan data ID dengan metode request get. Nah, lalu selanjutnya kita membuat function nonaktifkan. Nah, function nonaktifkan ini itu berfungsi untuk update status praktikum.
atau memproses update salah satu field data. Function ini membutuhkan data ID dengan metode request get. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya kita mengubah file dalam folder view. Nah, di dalam folder praktikum. Nah, yang kita ubah di dalam folder praktikum ini yang pertama adalah edit.php-nya terlebih dahulu. Nah, di dalam edit.php-nya di source code-nya itu terdapat data yang masih statis. Nah, sehingga apabila kita menginputkan suatu data itu masih terpacu pada data statis tersebut, jadi tidak sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Nah, maka dari itu kita ubah data statis itu menjadi data yang dinamis. Nah, dengan mengganti data statis tersebut dengan $data. Nah, di sini terdapat ID, lalu nama, serta tahun. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam index.php, tetap di dalam foldernya. Nah, bukan di luar, tapi di dalam folder di index.php sini. Nah, ini juga berlaku sama seperti edit.php, yaitu merubah data yang masih statis menjadi data yang dinamis. Nah, sehingga kita dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inputkan atau yang kita pilih. Nah, data statis yang ada di dalam index.php ini adalah data dari row ID-nya ini. Nah, row ID, lalu terdapat juga di sini ada status. Nah, sehingga kita ubah menjadi data yang dinamis. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu mengubah file modul-model.php. Nah, pertama kita membuat function process store. Nah, function process store ini berfungsi untuk menambahkan data modul ke database dengan data berisikan nama modul serta ID praktikum. Nah, selanjutnya kita membuat function baru yaitu function process delete. Nah, function delete ini berfungsi untuk menghapus data modul dari database berdasarkan dengan ID modul. Jadi ketika kita ingin menghapus modul tersebut, maka modul tersebut akan hilang di tampilan dan juga hilang di dalam database-nya. Nah, lalu selanjutnya kita membuat function get praktikum. Nah, function get praktikum ini yang kita buat adalah berfungsi untuk mengambil seluruh data praktikum yang aktif. Nah, jadi hanya yang aktif saja yang diambil. Nah, lalu kita membuat function create. Nah, fungsinya adalah untuk memanggil file create dan mengirim data praktikum untuk dikirim ke halaman create modul. Nah, setelah itu kita membuat function store. Nah, di sini terdapat function store. Nah, function store ini berfungsi sebagai penyimpanan data modul yang telah diinputkan oleh ASLab. Nah, jadi ketika ASLab menginputkan data modul, maka data tersebut tersimpan di dalam function store ini. Nah, setelah itu kita membuat function delete. Nah, function delete ini berfungsi untuk menghapus modul berdasarkan dengan HTTP request get-nya. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengubah file dalam folder view di dalam folder modul. Yang kita ubah adalah data statisnya lagi yang ada di dalam folder modul.
Nah, di dalam folder modul yang kita file index.php-nya di sini kita cari data yang masih statis, Nah, ternyata di sini terdapat data yang telah menjadi dinamis, yaitu berisikan praktikum serta nama, lalu ada ID, dan di sini ada perulangan for each. Nah, for each $data as row. Nah, ini akan memberikan nomor. Nah, nomor. Lalu setelah kita selesai mengubah di dalam file index.php-nya, kita langsung mengubah file di dalam create.php. Nah, sama seperti sebelumnya, kita mengubah data yang statis menjadi data yang dinamis. Nah, data yang statis di dalam create.php ini adalah data ini, nama, lalu di sini ada juga praktikum. Nah, lalu ada ID dan ada jumlah modul. Ada modul. Nah, ini yang kita ubah menjadi data dinamis. Lalu selanjutnya kita mengubah daftar prakmodel.php. Nah, kita tambahkan fungsi di dalamnya, yaitu function process verif. Nah, untuk apa function process verif ini? Nah, berfungsi untuk update status pada database yang sebelumnya belum diverifikasi dan diubah menjadi sudah diverifikasi. Nah, lalu selanjutnya kita membuat function process unverif. Function process unverif sendiri digunakan untuk membatalkan status verifikasi. Nah, data yang diubah itu berdasarkan dengan ID praktikannya. Nah, selanjutnya kita membuat function verif. Nah, function verif ini digunakan untuk memverifikasi data praktikan yang sudah mengikuti praktikum supaya menjadi praktikan aktif. Jadi verif ini verifikasinya, sedangkan yang sebelumnya proses verif itu adalah proses verifikasinya. Nah, setelah itu kita membuat function unverif. Nah, function unverif sendiri ini kebalikan dari function verif. Nah, jika function verif itu untuk memverifikasi data, maka function unverif ini adalah digunakan untuk mengunverifikasi data praktikan yang sudah mengikuti praktikum supaya menjadi praktikan yang tidak aktif. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, kita mengubah file dalam folder view. Nah, di dalam folder daftar prak. Nah, di dalam folder daftar prak ini kita mengubah file dari index.php-nya. Sama seperti sebelumnya, kita mengubah data yang masih statis saja. Jadi tidak mengubah keseluruhan, kita mengubah data yang statis saja. Di sini ada nama praktikan, nama praktikum. Nah, lalu berdasarkan ID daftarnya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengubah file outModel.php. Nah, pertama adalah kita membuat function process store praktikan. Nah, function process store praktikan ini berfungsi untuk menambahkan data ke dalam database. Data yang ditambahkan itu merupakan data praktikan yang berisi nama, NPM, nomor HP, serta password. Selanjutnya, kita membuat function store praktikan. Nah, function store ini itu berfungsi untuk
memproses data praktikan yang telah diinputkan atau ditambahkan. Nah, data yang diproses ini adalah data nama, NPM, password, nomor telepon. Nah, dengan menggunakan metode request post. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengubah file aslab model.php. Nah, kita membuat function baru, yaitu function process store nilai. Nah, function ini itu berfungsi untuk melakukan insert nilai praktikan ke database nilai sesuai dengan ID praktikan dan ID per modul. Nah, di dalamnya itu terdapat parameter bertipe data integer dari ID modul, ID praktikan, serta nilai. Nah, lalu selanjutnya kita membuat function store nilai. Nah, function store nilai ini berfungsi untuk menyimpan data nilai sesuai dengan ID praktikan dari from yang telah diisi oleh aslab pada halaman create nilai.php. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap mengubah file dalam folder view atau aslab. Nah, di sini yang kita ubah adalah file dari create nilai.php yang ada di dalam folder aslab. Nah, sama seperti sebelumnya, bahwasanya kita merubah data yang bersifat statis. Nah, data yang bersifat statis di sini ada modul. Nah, ID modul yang dikeluarkan adalah nama modulnya. Nah, lalu di sini juga ada metode post. Nah, kita menggunakan post. Nah, lalu sesuai dengan ID-nya. Jadi modul itu akan didapat oleh praktikannya sesuai dengan ID-nya. Nah, setelah itu kita mengubah file nilai.php. Nah, sama, kita mengubahnya hanya data yang bersifat statis saja. Nah, data yang bersifat statis kita ubah sehingga data tersebut menjadi data yang dinamis. Dari nama modul, nama modul, terus habis itu modulnya itu row. Nah, baru data tersebut menjadi data yang dinamis. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, mengubah file praktikan model.php. Nah, pertama adalah kita membuat function process update. Function ini berfungsi untuk mengupdate data ke dalam database atau memproses data untuk diupdate pada data praktikan. Nah, fungsi ini itu membutuhkan data NPM, password, nomor HP, serta ID praktikan. Nah, lalu selanjutnya kita membuat function baru, yaitu function edit. Nah, di dalam function edit ini berfungsi untuk menampilkan from edit berdasarkan dengan ID praktikannya. Lalu kita membuat function update. Nah, function update ini berfungsi untuk menyimpan hasil edit dan mengubahnya pada database. Jadi ketika kita mengubah data tersebut, maka dalam database juga ikut berubah. Nah, lalu selanjutnya kita membuat function process store praktikum. Nah, function ini berfungsi untuk menginputkan daftar praktikum ke dalam database. Memiliki parameter ID praktikan, ID praktikan serta praktikum. Nah, lalu selanjutnya kita membuat function store praktikum. Function store praktikum ini berfungsi untuk memproses data praktikum dari database yang telah dipilih untuk ditambahkan. Nah, selanjutnya kita mengubah file routing. File routing index.php yang paling luar, index.php, file index.php yang paling luar di sini kita mengubahnya dari seluruh data yang bersifat require once. Nah, yang masih menggunakan require once kita ubah
menggunakan fungsi-fungsi yang telah kita buat. Nah, kita isi fungsi-fungsi yang telah kita buat sesuai dengan page-nya. Nah, sesuai dengan di situ pasti ada fungsi yang telah kita buat sesuai dengan yang telah kita buat. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari apa yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.